Dimana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita memperoleh penghiburan, damai sejahtera. Saat malam hari ini, mari segenap umat-umat Tuhan yang baik di rumah maupun yang ada di gereja, sama-sama kita mau bersekutu kepada Tuhan, sama-sama kita mau menyembah Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan, karena Dia Allah yang sungguh baik. Mari kita mengucap syukur pada malam hari ini. Kita ada sebagaimana ada oleh kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau berseru, kita mau menyanjung Dia Allah yang maha tinggi. Segala kemuliaan, segala syukur kemuliaan bagi Yesus. Engkau Allah yang telah mati bagi kami, Engkau Allah yang telah bangkit bagi kami. Bahkan Engkau telah Engkau menjanjikan seorang penghibur bagi kami, yaitu Allah Roh Kudus, Allah yang menyertai kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus,
bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang untuk menyembah, memuji, memuliakan kami yang menjanjikan kehidupan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, itulah bukti kebesaran-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau saja Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah umat-umat Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan yang ibadah online saat ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau menjamah setiap kehidupan kami. Kami tidak ditentukan oleh tempat, ruang, dan waktu, tetapi karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat malam hari ini kami tolak segala kuasa iblis kegelapan yang ingin mengacaukan ibadah ini, bahkan mengacaukan konsentrasi umat-umat Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan, di saat kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja dari awal hingga akhir ibadah ini Tuhan. Kami menyerahkan pelayan-pelayan-Mu juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi kami, pakai kami sesuai kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Terpuji syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Beri suara kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berserukan. Apa kabar saudara? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ada mujizat yang Tuhan mau nyatakan ketika haleluya. Yesus, anak Allah yang hidup, yang menyembuhkan, yang memulihkan. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan.
karena Dia Allah yang hidup. Amin. Dia Allah yang telah menebus dosa saudara-saudara. Yesus menjanjikan ketika Dia naik ke surga, Dia memberikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Amin. Kita mau siap terima kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau api kemuliaan-Mu tercurah bagi kami. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita.
persiapkan oh dalam kebenaran firman Tuhan. Oh Tuhan, kami mau lebih dalam lagi masuk hadirat-Mu. Kami mau lebih dalam lagi ingin tahu kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh haleluya. Jesus.
kami hari ini, saat ini. Hati kami sudah siap untuk diberkati dengan firman-Mu. Hati kami sudah siap untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kami siap diberkati. Pakai kami di dalam hikmat dan pengurapan kuasa Roh Kudus. Setiap telinga yang mendengar firman-Mu, setiap hati yang terbuka dengan firman-Mu, pikiran yang terbuka dengan firman-Mu, diberkati oleh Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tolak usir segala intimidasi kuasa kegelapan roh jahat udara apapun bentuknya yang mau mengganggu dan mengganggu kami, konsentrasi kami, sehati kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berfirman di tengah kami dan kami sudah siap terima firman-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 5 karya besar Yesus di bumi ini. Yang pertama, dia lahir. Yang kedua, Yesus mati. Yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Nah, yang keempat, Yesus naik ke surga. Itu yang umat Kristiani sedang rayakan hari ini, hari memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Ada satu karya lagi saudara yang terakhir, yaitu dia datang kedua kali. Yesus datang kedua kali menjemput umatnya. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang 4 sudah terjadi, tinggal 1 lagi. Tapi saya ingin katakan kepada kita malam hari ini bahwa kedatangan Yesus kedua kali itu pasti terjadi. Amin saudara. Nah baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan sebenarnya saudara. Kenapa katakan puji Tuhan? Di Indonesia hari ini ditetapkan sebagai hari raya, ya, libur. Di banyak negara tidak seperti di Indonesia saudara. Jadi kita bersyukur. Jadi ada satu penghormatan, ya, buat satu peristiwa besar dalam sejarah kekristenan di mana Yesus naik ke surga. Dan itu dirayakan, ya, ditetapkan dalam hari raya nasional. Puji Tuhan saudara yang kasih dalam Tuhan. Namun saudara, ironisnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak kali ini umat Kristiani ini menganaktirikan ini hari kenaikan Yesus, merayakan hari kenaikan Yesus. Kenapa saudara? Wah, kita kalau rayakan Natal kelahiran, rayakan dengan kemewahan, kemegahan. Ya. Begitu juga Jumat Agung, begitu juga Paskah, ya. Tapi tiba hari kenaikan, kadang-kadang tanpa disadari saudara menaruh sikap yang berbeda Kristen lainnya. Ya syukur kita sedang dalam situasi corona seperti ini. Umat Tuhan lagi banyak tinggal di rumah, ibadah online seperti ini. Tapi biasanya kalau tidak seperti ini saudara, mungkin banyak anak-anak Tuhan di hari kenaikan itu sedang rekreasi ke tempat-tempat lain. Tetapi saya katakan kepada kita saudara yang kasih dalam Tuhan, ini hari di mana kita merayakan kenaikan Kristus, mari kita menaruh penghormatan terhadap peristiwa bagaimana Yesus Kristus juru selamat manusia, dia naik ke surga. Sejarah agama, sejarah dunia, sejarah gereja juga saudara, atau sejarah manapun, tidak ada yang mencatat saudara di mana Allah Tuhan yang kita mati, bangkit, dan kemudian naik ke surga. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dengan peristiwa kenaikan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia, Tuhan kita, orang yang percaya kepada Tuhan, dengan dia naik ke surga, ini membuktikan bahwa Yesus Kristus itu bukan orang biasa. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu bukan orang biasa. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Karena hanya Tuhan dan Allah bisa mengalami satu peristiwa yang besar. Dia bangkit, dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Nah, kenapa saya katakan, saudara, kita mesti menaruh hormat terhadap kenaikan Yesus ini, peristiwa kenaikan Yesus, karena mari kita akan lihat dalam kebenaran firman Allah hal-hal atau makna kenaikan Yesus itu. Dan ketika kita memahami, mengerti dengan benar, dengan jelas kebenaran tentang makna kenaikan Yesus, kita akan menaruh hormat kepada Yesus yang sudah naik ke surga. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Jadi firman Allah malam hari ini makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kisah Para Rasul kisah 1 ya, ayat yang ke-9. Mari jemaat ada pegang Alkitab ya. Saudara boleh pegang Alkitab saudara, khususnya jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Sekina Glory Singkawang. Mari pegang Alkitab saudara, mari katakan bersama ya. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari ayat yang ke-9 Kisah Rasul pasal 1. 2, 3. Sesudah ia mengatakan, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi di ayat ini kita menemukan bahwa peristiwa kenaikan Yesus itu benar-benar terjadi. Yang setuju katakan amin. Peristiwa Yesus naik ke surga dengan disaksikan oleh kira-kira ikutnya, itu real, itu nyata, bukan dongeng, bukan cerita. Bukan cerita isapan jempol, tapi ini benar. Jadi ada saksi. Kenapa? Karena sebuah peristiwa kata Alkitab yang benar terjadi, itu ada minimal 2 atau 3 saksi. Ini yang menyaksikan kira-kira 500 pengikut Yesus ya, di sebuah bukit. Dan benar, peristiwa luar biasa itu terjadi. Dia naik ke surga, saudara. Sampai akhirnya kemudian dia tertutup oleh awan-awan. Kalau saja saya ada di situ, saya akan terkagum-kagum dan saya akan berkata, sungguh besar kuasa-Mu, sungguh luar biasa kuasa-Mu. Karena dahsyatnya pemandangan itu. Tapi mari saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan lihat firman Tuhan, makna dari kenaikan Yesus ke surga. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dalam Alkitab di sana dicatat bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ya, Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus ada beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi sebelum peristiwa kenaikan, Yesus ada menampakkan kali kepada murid-muridnya, sampai akhirnya kemudian dia terangkat naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya, dan itu satu kejadian yang nyata, satu kejadian yang real, membuktikan bahwa dia itu adalah Tuhan. Nah, makna yang pertama mari kita lihat saudara,
Dari peristiwa kenaikan Yesus, makna yang pertama Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, ayat 2, banyak tempat tinggal. Tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kepadamu dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan amin. Saudara, hal yang pertama atau makna yang pertama dari peristiwa kenaikan Yesus, yaitu dia pergi ke surga, dia naik dan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Satu ayat lagi kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 6. Efesus pasal 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal 2 ayat 6. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Haleluya. Jadi bersyukurlah kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan peristiwa naiknya Yesus ke surga, kenapa? Karena justru dengan Yesus naik ke surga, maka kita memiliki jaminan tersedianya sebuah tempat di mana nanti setelah kita tinggalkan dunia ini, kehidupan yang sementara ini, kita punya tempat yang pasti. Amin. Kita punya tempat yang pasti. Dan di mana aku berada, di situ juga nanti kamu akan berada. Di mana aku tinggal, di situ juga kamu akan tinggal. Aku menyediakan tempat bagimu. Dalam terjemahan asli ayat ini mengatakan tempat yang, ya, sekali lagi, tempat yang disediakan oleh Yesus, tempat yang kekal. Nah, kita di sini saudara masih sementara. Kita tinggal di rumah kita itu sifatnya sementara. Itu pun saudara, tempat di mana kita tinggal kadang-kadang masih diperhadapkan dengan keadaan yang sulit. Masih ada ancaman, masih ada bahaya dan lain sebagainya. Datang banjir mungkin di daerah yang banjir, rumah tempat kita terendam. Apalagi tsunami datang, bisa roboh, bisa hancur. Datang gempa bumi, bisa roboh. Datang angin puting beliung, mungkin rumah kita bisa terbang, atap dan lain sebagainya. Tidak ada jaminan keamanan, ketentraman di tempat di mana kita tinggal di dunia ini. Tapi bersyukurlah saudara yang kasih dalam Tuhan. Yesus yang kita sembah, yang mati dan bangkit dan kemudian pergi menyediakan satu tempat yang indah dan mulia. Dan itu sifatnya tidak sementara, itu sifatnya kekal. Selama-lamanya, forever and ever, kita ada di satu tempat yang indah dan mulia dan menyenangkan. Haleluya, puji Tuhan. Yang mau menikmati dan yang rindu nanti dia ada di tempat di mana yang disediakan oleh Yesus, sama-sama boleh angkat tangan saudara, ya. Semoga nanti waktu saya sampai di sana ada Putri di sana, ya. Ada Oma Saon di sana, ya. Ada siapa lagi yang di rumah yang menonton di sini, ya.
Wah, kita ketemu di sana. Jangan sampai saya sampai di sana, saya cari-cari mana si Dimas nih. Loh, udah ada ini. Ya. Yang pasti istri saya ada di sana pasti ya. Puji Tuhan. Pak Ali di rumah ada di sana ya. Pak Haryanto ada juga ya. Pak Herman. Mana ibu? Ibu saya lihat tadi ikut Pak Ibu Nona Rahel ada ya. Bu Herman ada ya di sana. Kita ketemu nanti di sana, amin. Di satu tempat yang indah dan mulia. Itu sebabnya kita bersyukur, saudara. Kita bersuka cita hari ini, ya. Kita bersyukur, kita bersuka cita hari ini. Kenapa? Dengan kita merayakan ini, saudara, ada satu kepastian yang kita ingat. Wah iya ya, saya punya tempat yang pasti, yang indah, di mana Yesus ada di sana. Yang kedua, Yesus ini. Makna dari kenaikan Yesus ini, mari kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 34. Roma 8 Roma 8 Ya, Roma 8 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Ia yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi yang kedua, satu ayat lagi kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25. Apa makna kenaikan Yesus yang kedua? Ibrani 7 ayat 25. Saya ingin menekankan hal-hal ini kepada saudara tentang makna kenaikan Yesus, supaya betul-betul kita menaruh hormat benar tentang peristiwa kenaikan Yesus. Ya, Ibrani pasal 7. Sekali lagi Ibrani, sudah dapat semua? 2, 3. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang salah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tadi dikatakan pembela, advokat, pembela, ya, pengantara. Maksudnya apa? Yesus, makna yang kedua, dia naik ke surga dan dia ada di surga untuk menjadi perantara kita anak-anak Tuhan dengan Allah Bapa di surga. Perantara dalam hal apa, saudara? Kitab Ibrani mengatakan Yesus di sana berdoa dan bersyafaat buat kita. Saudara tahu enggak, saudara? Situasi kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan Yesus saja menjadi perantara kita dengan Bapa. Amin, saudara. Yesus juga menjadi pembela kita di hadapan Bapa di surga dari segala bentuk tuduhan iblis, tuduhan setan dan lain sebagainya. Jadi kita tidak usah khawatir. Justru dengan Yesus naik ke surga, di sana dia menjadi perantara dan pembela antara kita dengan Bapa. Luar biasa, saudara ya. Kalau saudara kena kasus hukum, saudara diadili di pengadilan, saudara akan tenang, punya pengharapan yang kuat kalau ada yang membela saudara di sana. Kalau ada pembela, kalau ada advokat, ada pengacara yang membela saudara di sana. Dari tuduhan ini, tuduhan ini, tuduhan ini, tuduhan ini. Nah, saudara tahu bapak penuduh itu siapa? Itu setan, iblis. Iblis juga akan melakukan hal yang sama kepada kita di hadapan Bapa di surga.
Oh si Abuy begini, si Putri begini, oh si Bu Esther begini. Ini. Tapi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Di sana ada Yesus yang sudah naik ke surga. Dia menjadi perantara bela antar kepada kita kepada Allah. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, makna yang ketiga mari saudara perhatikan dalam firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 7. Kitab Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Makna yang ketiga, supaya dia dapat mengutus pribadi ketiga dari Allah, yaitu Roh Kudus, datang dan turun ke dunia ini. Amin, saudara. Dalam kitab Yohanes dikatakan juga apa? Aku pergi, aku tidak akan yatim piatu. Aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong. Perhatikan, seorang penolong. Ini berbicara tentang sebuah pribadi, dan yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Roh Kudus, itu adalah Parakletos, penghibur, penolong yang akan menghibur dan menolong kita selama kita masih ada di dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Jadi makna yang ketiga, supaya Yesus bisa kirim, minta pada Bapa di surga supaya Roh Kudus turun ke dunia. Haleluya, puji Tuhan. Amin, saudara. Satu ayat lagi kita baca, tidak apa-apa, di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 6. Kita mundur satu halaman ke belakang dari Yohanes 16 tadi. Ini Yohanes 14 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Nah ini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Jadi memang ini bicara tentang pribadi Roh Kudus. Kita bersyukur ya, apalagi kita orang-orang yang secara daging, secara lahiriah ini, secara biologis, kita ini tidak masuk keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Kita bersyukur Yesus bisa naik ke surga. Kalau Yesus, saudara pikir ya, kalau Yesus tidak naik ke surga dan dia ada terus di dunia, maka bisa saja saudara ya, orang yang menerima dan mengenal Yesus, yang bisa bersama-sama dengan Yesus, hanya ada orang-orang yang ada di Timur Tengah sana. Terbatas Yesus untuk menjangkau seluruh dunia ini. Justru kita bersyukur ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus diturunkan. Amin. Dan Roh Kudus itu saudara, dia tidak hanya diam dan tinggal di Timur Tengah sana, enggak. Karena Roh Kudus itu adalah roh, maka roh itu dia akan berdiam di dalam setiap pribadi yang terima Yesus dan hatinya untuk Yesus,
dan menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Jadi kita tidak perlu ke Timur Tengah sana, ke Yerusalem untuk dapat Roh Kudus, untuk kemudian dijamin, dipimpin Roh Kudus. Tidak, saudara. Saat ini saya percaya ada Roh Kudus dalam setiap pribadi kita. Haleluya. Itu sebabnya kita bersyukur Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan atas kita. Amin, saudara. Itu sebabnya Yesus bilang kepada murid-muridnya, setelah aku naik ke surga, kamu pergi ke Yerusalem. Tunggu di sana. Sampai yang aku janjikan itu kamu terima. Dan benar 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Tepat, saudara, Pentakostos itu. Hari ke-50. Roh Kudus dicurahkan ke atas hidup orang-orang yang menanti Roh Kudus janji Tuhan. Sayang memang. Dari kira-kira 500 yang ada menyaksikan kenaikan Yesus, dengan sabar dan hidup dalam persekutuan, 120 orang murid Yesus, termasuk 120 pengikut Yesus, termasuk murid-murid Yesus. Mereka ada di kamar loteng Yerusalem. Roh Kudus dicurahkan. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan sejak saat itu, hidup mereka dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Ketika mereka dalam keadaan susah, ketika murid-murid Yesus berada dalam keadaan susah, karena Roh Kudus ini adalah Roh penghibur, maka Dia memberi penghiburan kepada murid-murid pengikut Yesus waktu itu. Demikian juga kita saat ini yang hidup di akhir zaman ini, di hari-hari menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Kalau engkau susah, percayalah ada Roh Kudus, Roh penghibur yang siap memberi penghiburan kepada kita. Pada waktu itu ketika murid akan kemana-mana, mereka terancam dan lain sebagainya, saudara. Tetapi karena ada Roh Kudus, yang Roh Kudus itu juga adalah penolong, maka saudara, kemana murid-murid pergi dan berada, Roh Kudus siap menolong mereka. Begitu juga saudara dan saya yang hidup saat ini di akhir zaman ini, di era zaman ini. Roh Kudus yang sama yang dicurahkan kepada murid-murid pengikut Yesus, Roh Kudus yang sama juga ada siap bersama dengan kita. Roh Kudus yang menolong murid-murid waktu itu, maka Roh Kudus yang sama siap menolong kita juga saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi masa-masa sulit hari-hari ini, kita takut. Tapi firman Tuhan katakan, jangan takut. Ada roh keberanian dan kasih yang Tuhan mau taruh dalam hidup saudara, yang ada dalam hidup kita. Ketika kita bimbang, ada Roh Kudus yang meneguhkan kita. Ketika kita susah, ada Roh Kudus yang beri penghiburan sejati dalam hidup kita. Ketika kita hilang damai sejahtera, ada Roh Kudus yang siap memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hidup kita. Itu sebabnya saya ingin pastikan kepada kita semua yang hadir malam ini. Saya ingin pastikan kepada semua jemaat Tuhan, setiap yang mendengar firman Allah, hari-hari ini mari buka lebar-lebar hatimu, buka lebar-lebar hidupmu, dan katakan, Roh Kudus mari bekerjalah, dan terus bekerjalah, dan terus bertambah bekerja dalam hidup saya. Supaya apa saudara? Supaya ketika Roh Kudus itu benar ada dalam hidupmu, bersama dengan hidupmu, maka engkau tidak perlu takut, cemas, dan bimbang. Haleluya, puji Tuhan. Para pemusik siap saja ke depan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga dari makna kenaikan Yesus itu adalah apa saudara? Surga. Roh Kudus dicurahkan. Dan ingat, dengar baik-baik. Yesus dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan. Itu tidak hanya terjadi kira-kira 2000 tahun yang lalu. Dengar, perhatikan baik-baik. Sampai saat ini dia terus bekerja
Roh Kudus terus dinyatakan dalam hidup kita. Karena prinsip pekerjaan Roh Kudus itu selalu bertambah dan terus bertambah kapasitasnya. Semakin engkau membuka hati buat Roh Kudus bekerja, semakin dahsyat dan luar biasa kuasa Tuhan bekerja dalam hidup. Haleluya, puji Tuhan. Rohmu yang hidup, kubuka hati buat jamahan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami boleh merayakan dan memperingati kenaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena dengan Engkau naik ke surga, kami memiliki jaminan yang pasti, suatu tempat yang kekal yaitu surga, di mana di sana ada sukacita dan kemenangan. Dan kami percaya, kami pasti akan mewarisi tempat yang indah yang Engkau sudah sediakan, dan Engkau ada tinggal di sana. Kami berterima kasih juga Tuhan, dengan Engkau naik ke surga, Engkau berada di sisi Bapa di surga untuk menjadi pengantara, untuk menjadi pembela buat kami umat-umat-Mu yang masih ada di bumi, di hadapan Allah Bapa di surga. Terima kasih peristiwa kenaikan Yesus, untuk Engkau naik ke surga. Roh Kudus boleh ada dan tinggal di dalam. Engkau boleh curahkan dan kirimkan roh penolong yang Parakletos, yaitu roh kebenaran. Dan itu ada di dalam kami saat ini. Itu ada bersama dengan kami saat ini Tuhan. Itu sebabnya kami mau berkata dengan iman, mari ya Roh Kudus, dan bekerjalah dalam setiap pribadi kami, setiap jemaat Tuhan, mendengar yang dikasihi Tuhan. Buka hatimu selebar-lebarnya buat Roh Kudus mencapai hidupmu saat ini. Dialah sumber kekuatan, Dialah sumber pertolongan, Dialah sumber penghiburan. Dan itu akan terjadi menyertai hidup kita. Amin.
Mari taruh kedua tangan di dadamu. Haleluya Yesus. Roh Kudus, tinggallah di dalam kami. Bertahtalah dan berkarya dan teruslah berkarya di dalam setiap pribadi kami umat-umat. Kuatan dari Roh Kudus. Hari-hari ini kami butuh keberanian. Hari-hari ini kami butuh semangat. Hari-hari ini kami butuh penyertaan. Hari-hari ini kami butuh pertolongan. Sebab itu kami berkata di dalam nama Yesus, Roh Kudus ada di dalam kami. Roh Kudus tinggal di dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari yang lemah terima kekuatan dari Tuhan. Bahkan yang sakit terima kesembuhan. Yang di dalam terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalaupun ada masalah persoalan yang kami hadapi, ada solusi, ada jalan keluar yang Tuhan pasti berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Bersuka cita kami di hadirat-Mu. Bersuka dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati dalam ibadah kenaikan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khusus untuk jemaat Shekinah Glory, GPD Shekinah Glory, untuk mulai besok malam dan seterusnya saudara nanti akan dipandu di dalam renungan firman Tuhan. Tapi kemudian di masing-masing rumah tangga jemaat bisa mengambil waktu doa setiap pukul 19.00 atau jam 7 malam. Nanti ada yang mimpin di dalam setiap rumah tangga saudara untuk bersama-sama di dalam berdoa buat Roh Kudus, semakin karya Roh Kudus semakin bekerja dalam hidup kita. Yang belum penuh Roh Kudus biar dipenuhkan Roh Kudus. Yang sudah penuh Roh Kudus tetap berdoa, tetap menyatakan kerinduan supaya semakin dijamah dan dijamah oleh Roh Kudus. Amin saudara. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali lagi dalam ibadah hari Minggu, ya. Sekali lagi ibadah hari Minggu buat jemaat GPD Shekinah Glory. Tuhan Yesus memberkati setiap yang mendengar ibadah online live streaming pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita, sahabat-sahabat, rekan-rekan, sepelayanan, teman-teman semua, saudara semua diberkati Tuhan, ya. Haleluya, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati. Ku yakin Engkau memberkati aku begini. Katakan
berkat Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, setiap pendengar yang menerima firman dan yang bersekutu beribadah dalam ibadah online malam ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.